Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang ukuran letak data. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam statistika deskriptif itu ada ukuran pemusatan data dan ada ukuran letak data. Untuk ukuran pemusatan data kita mengenal ada mean atau rata-rata, kemudian ada juga median dan ada modus. Sementara ukuran letak data itu ada 3 jenis. Ada kuartil, kemudian ada desil, dan ada persentil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas kuartil, ya. Kita akan coba bahas tentang kuartil, terutama untuk data yang bersifat kelompok, ya. Jadi khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kuartil pada data yang bersifat kelompok atau data kelompok. Nah, ini saya sudah tuliskan. Ini adalah rumus untuk mencari kuartil data kelompok. Nah, kuartil itu adalah data yang dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi data diurutkan, ya, dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian kita bagi menjadi 4 kelompok, sehingga di sana kuartilnya itu ada 3. Jadi ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, jadi kalau kita ibaratkan, kalau kita ingin membagi, ya, suatu data menjadi 4 kelompok, ya, maka datanya itu harus memiliki 3 batas, ya, seolah-olah kuartil itu adalah batas, ya. Nah, jadi kalau misalkan saya punya sebuah kertas, ya, kemudian saya mau sobek kertas ini, saya bagi 2 terlebih dahulu, ya. Maka ketika kertas ini kita bagi 2, ya, ketika kertas ini kita ingin bagi 2, maka di sini ada batasnya, ya, ada batasnya. Jadi, maka di sini batasnya cuma ada 2, cuma ada 1, padahal kertas ini dibagi menjadi 2. Nah, seperti itu pemisalannya. Baik, kita lanjutkan saja, ya. Kita ingin mencari kuartil untuk data kelompok, ya. Ini rumusnya, kuartil itu kita pakai simbol Q, I, ya. Q itu adalah kuartil, I-nya itu indeks. Indeks untuk I-nya itu adalah 1, 2, 3. Karena kuartilnya itu ada 1, ada 3, sehingga I-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tergantung kita ingin mencari apakah kuartil 1, kuartil 2, maupun kuartil ketiga. Jadi ini adalah indeks, ya. Indeks yang menunjukkan kuartil ke berapa, gitu, ya. Apakah ke 1, ke 2, dan ketiga. Kemudian LI itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Jadi kita nanti cari kelas kuartilnya mana, ya. Nah, tepi bawah itu adalah batas, ya, batas bawah kelas kuartil dikurangi 0,5, ya. Jadi kita nanti akan menentukan dulu kelas kuartilnya mana, batas bawahnya mana, kemudian tepi bawah itu adalah batas bawah kuartil dikurangi 0,5. Sementara K itu adalah panjang kelas, ya. Jadi panjang kelas, kemudian N itu adalah banyaknya data, ya. Jadi N itu adalah banyaknya data. Kemudian FQ itu adalah frekuensi jumlah, ya. Jumlah frekuensi kelas sebelum kelas kuartil, ya. Jadi kita kalau sudah punya kelas kuartil, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil itu dia berapa. Kemudian FQI itu adalah frekuensi kelas kuartilnya. Nah, ini adalah penjelasannya. Banyak data, K-nya adalah panjang kelas, QI-nya adalah kuartil KI, LI-nya tepi bawah kelas, yaitu LI batas bawah kelas dikurangi 0,5. Kemudian FK-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas KI, dan FI-nya adalah frekuensi kelas yang memuat kuartil KI. Baik, saya sudah coba, ya, membuatkan sebuah data yang berbentuk distribusi frekuensi atau data kelompok. Nah, ini bentuk dari data kelompok, ya. Nah, kalau disajikan data seperti ini adalah data yang dituliskan dalam bentuk distribusi frekuensi, atau kita sering menyebutnya ini adalah data yang berbentuk kelompok. Jadi data kelompok, ya. Nah, baik, kita ini hapus saja. Kita akan mencoba mencari kuartil ke-1, ya.
Nah, kita ingin coba kuartil ke 1. Nah, kita coba kuartil ke 1. Ya, atau Q1. Kita tulisnya Q1. Nah, pertama kita harus menentukan dulu kelas kuartil. Dari mana kelas kuartil? Kita lihat dari sini dulu, ya. Jadi untuk menentukan kelas kuartil itu pakai ini. Nah, ini. N-nya apa? N-nya itu banyaknya data. Kita lihat N-nya berapa ya? Kita tulis dulu ini. Ini adalah 2, ya, 12, ini 7, ini 4, kemudian 8, nah ini, ya, ini 40. Jadi N-nya kita tuliskan, ya, ini Q, ya, sorry ya. Kita tuliskan di sini Q1 yang kita ingin cari, ya. Oke. Diketahui N-nya adalah 40. Nah, jadi kalau saya jumlahkan ini adalah 40. Jadi ini jumlahnya 40. Ya, dijumlahkan. Sehingga 1/4, ya. Ini I. Ini bukan 1 tapi I. Karena kita ingin mencari kuartil ke 1, maka I-nya kita ganti dengan 1. Ya. Jadi karena kita ingin mencari Q1, berarti I-nya kita ganti dengan 1. Karena kita ingin mencari kuartil ke 1. Ya. Berarti 1/4 dikalikan 40. Hasilnya adalah 10. Ya. Nah, jadi kita hitung di frekuensi. Kita lihat frekuensi. Dari frekuensi ini angka 10 ini dia jatuhnya di mana? Ini 2, ya, tambah 5 7, tambah 5 12. Nah, ya, 10 itu dia jatuhnya ada di sini. Maka ini adalah, ya, 10 itu ada jatuhnya di sini. Hitungan 10 itu ada di kelas 52 sampai 56. Sehingga ini kita sebut dengan kelas kuartil. Ya, yang saya kasih tanda merah itu yang disebut dengan kelas kuartilnya. Saya ulangi sekali lagi, ya, kita cari N-nya 40, 1/4 dikali 40, kita gunakan rumus ini, maka 10. Hitung frekuensinya, ya. Ini 2 tambah 5 adalah 7, 7 tambah 5 12. Nah, hitungan 10 itu ada di sini. Sehingga kita katakan bahwa ini adalah kelas kuartilnya. Oke, N-nya sudah dapat, berarti di sini kita sudah dapat, ya. Baik, nah kita lanjutkan, kita cari LI-nya. LI itu adalah tepi bawah kelas kuartil, batas bawahnya. Batas bawah kelas kuartil itu yang ini, 52. Ya, sehingga di sini, ya, 52 kita kurangi 0,5. Berarti di sini 51,5. Ya. Oke, setelah ini LI adalah L1, ya. L1 kita tulisnya 52 dikurangi 0,5. Sehingga di sini 51,5. Ya. Kemudian kita cari K. Nah, dari mana K-nya? K itu adalah panjang dari 52 ke 56. Nah, kita tuliskan di sini, nah, untuk mencari K, ya, 52, 53, 54, 55, 56. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi K-nya adalah 5. Ya. Nah, dia dari sini 52 sampai 56 itu adalah 5. Berarti panjang interval kelasnya adalah 5. Ya. Oke, baik. Nah, kita sudah dapatkan LI-nya sudah dapat, K-nya sudah dapat, yang ini kita sudah dapat FQ. FQ itu apa tadi? Dia adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, ya. Berarti FQ-nya, nah ini kita cari yang ini, 2 tambah 5. Berarti di sini 2 tambah 5. Kita pindahkan ini ke sini, ya. Kita pindahkan ini dia ke sini. Ya. Nah, jadi kita dapatkan FQ-nya adalah 7. Ya. Nah, kita hapus lagi sini. Nah, ini dia 7. Yuk, selanjutnya kita cari FQI, ya. Frekuensi kelas kuartil. Nah, frekuensi kelas kuartil mana? Kelas kuartilnya ini, frekuensinya ini 5. Ya, sehingga di sini kita punya FQI-nya adalah Q1, ya, 1, ya. Nah, kita kuartil ke 1 ini adalah sama dengan ini 5. Sehingga Q1 adalah, ya, 51,5 ditambah 5 kali yang ini kita sudah punya di 10 dikurangi 7 dibagi
Oke, ya. Sini 51,5 ditambah 10 dikurangi 7 itu dapat 3 ya. 3 kali 5 15 dibagi 5. Sehingga kita dapatkan ya 51,5 ya. Ini dapat 3 tambah 3 ya. Itu hasilnya adalah 54,5 ya. 54,5. Oke, sini 2 ya. 2 tambah 5 ya. Oke. 7 jadi frekuensi. Nah, itu hasilnya adalah 54,5. Ya. Oke. Itu untuk kuartil ke-1 ya. Kita dapatkan kuartil ke-1 54,5. 54,5 itu dia ada di sini. Ya. Nah, jadi kita ketika menghitung harus dia ada di sini. Jadi karena ini adalah kuartil ke-5. Dia 52 atau 54,5. Itu kuartil ke-1. Kita lanjut, kita ingin mencari kuartil kedua ya. Kita coba mencari kuartil kedua ya. Berarti di sini kita cari kuartil keduanya. Oke, ini kita ganti ini dengan 2. Kuartil kedua, ini 2, ini 2 ya. Kita cari ini dengan 2 ya. Nah, baik. Ini ya ini ya. Oke, sini kita ganti. Nah, untuk kuartil kedua karena di sini I ya, rumusnya I per 4 kali N, maka yang ini kita ganti dengan 2. Jadi prosesnya sama, kita mencari dulu kelas kuartil, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Sehingga 40 dikalikan setengah, ini kan setengah, itu menjadi 20. Nah, ya 20, kita hitung 20, dia akan jatuh di mana? Ini 2 tambah 5 itu adalah 7 ya. 7 tambah 5 12, 12 tambah 5. Nah, di sini hitungan 20 itu ada di sini. Sehingga ini adalah kelas kuartil berikutnya, ya. Nah, ini dia kelas kuartil berikutnya, kelas kuartil kedua. Ya, dia kelas kuartil kedua. Oke. Nah, dia kelas kuartil kedua. Nah, sehingga kita ini kelas kuartil, kita cari LI-nya. LI-nya itu adalah 57 dikurangi 0,5 sehingga kita dapatkan 56,5 ya, 56,5. Oke, kita lanjut ya. Ini 20 sudah, K-nya sama ya. Ini 57 ke 61 sama, yaitu dia 5 panjang. Kemudian ini jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Berarti di sini 2 ditambah 5 ditambah 5. Sehingga di sini 12. Kita tuliskan dia 12. Kemudian FKI-nya itu dia 15. Kita tuliskan 15. Berarti di sini adalah 20. Ini adalah rumusnya adalah FI. FI-nya adalah 12 ya. Jadi 5 tetap ya. Sini kita ganti dengan 15 ya. Ini tetap 5. Yang ini kita ganti dengan 56,5. 56,5. Ya. Ini 20 dikurangi 15 ya. Oke. Yang ini saya bagi 5. 5 dibagi 15 ini sama dengan ya. Oke, 20 dikurangi ini 8 dibagi 3 ya. Ini 50 tadi ya. Ya. 56,5. Nah, sekarang 20 dikurangi 12 sebagai 3 karena 5 dibagi 15 itu adalah 3. Ini 3 ya. Nah, 20 dibagi sekarang 8 dibagi 3. 8 dibagi 3 itu 2,66 ya. Ini saya tuliskan ya. 2,66. Yang ini dia hasil bagi dari ini. Sehingga kita dapatkan 59 ya. 59,16 ya. Jadi Q2 nya adalah 59,16 ya. Nah, selanjutnya kita mencari Q3 ya, mencari kuartil ketiganya. Ini kita ganti dengan 3 ya. Ini kita ganti dengan 3 ya. Ini kita ganti ya. Oke, kita hapus dulu ini semuanya. Kita hapus juga ini ya. Kita hapus, ini juga hapus ya. Ini juga kita hapus. Nah,
ya. Jadi ini I-nya kita ganti dengan 3. Ini 3/40. Ya, 3/40. Jadi ini 30 ya. 30. Oke, 30. Ya. Nah, coba ke 30 mana ini? Ya. 7, 12, ini 27. Nah, 30 itu di sini. Berarti ini adalah kelas kuartil ketiga. Nah, ini kelas kuartil ketiga. Sehingga saya dapatkan sini 62. Ya, 62 ya. Dikurangi 0,5 itu adalah 61,5. Kemudian ini tetap ya, ini tetap K-nya. Nah, ini pasti panjangnya sama. Kemudian ini kita ganti dengan 2 tambah 5 tambah 5 tambah 15 ya. Yang ini kita tambahkan ditambahkan di sini 5. Kemudian ini adalah 7. Karena dia frekuensi dari ini, frekuensi. Ya, sehingga nah kita tinggal masukkan 61,5 ditambah 5, di sini adalah 7 ya, sini 7. Kemudian di sini 30 dikurangi ini 27. Sehingga 61,5 ya. Jadi ini kalau sudah hitung, kita hitung segala macamnya, ini adalah 2,14. Sehingga hasilnya adalah 63 ya. 63,64 ya. 63,64. Nah, itu adalah untuk mencari kuartil ya. Baik itu kuartil 1, kuartil kedua, kuartil ketiga untuk data kelompok. Nah, mungkin itu untuk kesempatan ini, mudah-mudahan ini dapat membantu para siswa dalam mempelajari tentang kuartil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.